Taman Nasional Danau Sentarum yang terletak di hulu Sungai Kapuas merupakan kawasan lahan basah terunik di dunia. Kawasan danau seluas 132.000 hektar ini terdiri dari 80 danau besar dan kecil yang bersifat musiman dan bergantung pada debit air Sungai Kapuas. Pada musim hujan dan air Sungai Kapuas meluap, kedalaman air di kawasan ini dapat mencapai 12 meter. Sementara pada musim kemarau, permukaan air dapat surut mencapai dasarnya. Kawasan danau ini ditutupi oleh pepohonan hutan rawa kerdil yang membuat wilayah ini memiliki ciri tersendiri. Salah satu pohon rawa kerdil yang banyak terdapat di sini adalah pohon putat yang memiliki bunga merah menyala. Pada saat musim berbunga, lebah-lebah liar mulai membuat sarang karena bunga putat merupakan salah satu pakan utama lebah di kawasan ini. Apis dorsata adalah salah satu dari sekian banyak jenis lebah liar yang dapat menghasilkan madu. Jenis lebah ini hanya bisa hidup liar di alam, sehingga tidak heran kalau lebah jenis ini hanya bisa kita temukan di daerah yang kondisi hutannya masih baik. Di Danau Sentarum, Kalimantan Barat, jenis lebah ini merupakan penghasil utama madu hutan. Sekitar 20-25 ton madu alam dihasilkan dari kawasan ini setiap musimnya. Danau Sentarum itu penghasil ikan terbesar untuk wilayah Kalimantan Barat. Menurut hasil penelitian, itu sekitar 60% ikan air tawar disuplai dari kawasan Danau Sentarum untuk Kalimantan Barat. Itu dari segi ekonomi, dan masyarakat yang tinggal di sana itu sebagian besar sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupan mereka dari hasil ikan. Selain ikan juga ada produk lain, misalnya seperti madu lebah hutan. Itu potensinya kalau dalam keadaan normal itu bisa mencapai 20-25 ton per tahun per musim. Mayoritas penduduk di Danau Sentarum adalah masyarakat suku Melayu dan Dayak Iban yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar danau. Pendapatan utama masyarakat berasal dari hasil panen ikan konsumsi dan ikan hias yang hidup di danau. Madu merupakan pendapatan tambahan pada saat musim paceklik. Berdasarkan habitat hidup lebah, terdapat 3 cara pemanenan madu di kawasan ini, yaitu lalau, repak, dan tikung. Lalau adalah istilah yang diberikan untuk tempat bersarang lebah Apis dorsata yang terletak pada pohon besar. Biasanya dalam satu pohon terdapat 10-50 sarang dengan ketinggian sarang antara 15-30 meter dari permukaan tanah. Setiap tahun, lebah-lebah liar ini biasanya kembali bersarang di lalau. Pohon madu ini biasanya dimiliki oleh seseorang dan bisa diwariskan. Akan tetapi pada saat ini pohon lalau sudah semakin jarang, habis dirambah oleh penebangan liar. Tipe kedua adalah repak. Repak merupakan tempat bersarang lebah madu hutan di pohon-pohon tertentu. Akan tetapi, di repak biasanya hanya dihuni oleh satu koloni sarang.
Tidak setiap tahun lebah-lebah ini membuat sarang di repak. Dan berbeda dengan lalau, repak tidak ada yang memiliki. Siapa yang pertama kali menemukannya, dialah yang memiliki dengan cara memberi tanda di pohon. Yang terakhir adalah tikung. Metode ini paling banyak ditemui dan digunakan oleh masyarakat. Tikung adalah dahan buatan yang dipasang di dahan pohon rawa kerdil. Setiap orang bisa memiliki 50-100 tikung, bahkan lebih jika mampu membuat dan merawat tikung-tikung tersebut. Proses membuat tikung itu sekurang-kurangnya 25 butir tikung bisa kita masuk kelompok tikung. Ya, jadi setelah itu baru kita berangsur-angsur membuat 10, 5 atau 3 ataupun berapa kemampuan kita dalam 1 tahun. Jadi saya ambilkan kayu tembusuk di hutan pakai kampak dan saya langsung bikin jenis tikung dengan selamanya 1 jam selesai. Jadi setelah itu saya pasang ke pohon di tepi danau. Para petani lebah di kawasan ini diatur oleh sebuah sistem adat yang dibuat dan disepakati bersama di antara warga. Sistem ini dikenal dengan istilah periau, yang berfungsi sebagai lembaga adat untuk petani lebah. Aturan itu macam membakar hutan itu memang dikena sanksi itu kan, sanksi hukum 250.000 per tikung. Karena dibuat aturan gitu bukan hanya untuk tikung, karena untuk nelayan macam cari ikan itu berfungsi tinggi juga. Karena ikan nak mau cari makan di situ karena tidak ada kayunya, dah habis kebakaran. Maka itulah ada aturan gitu. Aturan-aturan dalam sistem periau dibuat bersama untuk menghindari perselisihan antar petani dan juga menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada daerah pemasangan tikung. Dengan hanya menggunakan peralatan sederhana, Pak Hamdan membuat tikung. Tikung dibuat agar menyerupai dahan pohon. Pada bagian ujung tikung dibuat tempat penyangga berbentuk huruf U agar tikung tersebut bisa dipasang. Ada hal yang penting juga untuk diketahui. Permukaan tikung yang merupakan bagian tempat lebah bersarang tidak boleh terlalu licin, karena hal ini akan menyulitkan lebah-lebah liar tersebut membuat sarang. Tikung yang telah selesai dibawa ke daerah pemasangan tikung. Di Nanga Leboyan, terdapat 3 tempat pemasangan tikung, yaitu Danau Luar, Meresak, dan Sudah. Seperti ini. Ini adalah dahan buatan. Dahan buatan sebenarnya lebah itu suka di mana saja atau di dahan-dahan di pohon kayu. Dia bisa hinggap, tapi kenapa masyarakat bikin dahan buatan seperti ini? Karena menurut pengalaman masyarakat petani lebah bahwa dahan buatan seperti ini diyakini lebih disukai oleh lebah itu sendiri untuk bikin sarang. Waktu memasang di pohon itu kita pilih dahan yang cukup kuat untuk pemasangan tikung itu sendiri, supaya pada waktu lebah hinggap di tikung yang dibuat itu dahan buatan, mereka tidak akan terganggu atau tidak akan khawatir dengan misalnya bahaya-bahaya seperti gangguan dari kalau pada waktu musim angin misalnya. Jadi mereka yakin merasa aman untuk bikin sarang di pohon buatan. Pemasangan tikung tidaklah rumit. Hanya pemilihan tempat pemasangan yang tepat merupakan hal kunci agar lebah-lebah hutan mau membuat sarang di tikung tersebut.
Selain itu, tikung harus dirawat dan dibersihkan, baik dengan cara memangkas dahan-dahan yang menutupi tikung, membersihkan bekas-bekas sarang lebah yang lama, dan juga sarang semut yang biasanya selalu ada di tikung. Sebelum lebah itu datang, diperkirakan musim lebah akan tiba. Jadi sebelum itu perlu ini tikung-tikung yang udah dipasang perlu disiangi atau dibersihkan tempatnya. Maksudnya supaya lebah itu tidak merasa takut hinggap di tikung. Proses pembersihan itu sendiri dilihat apakah di tikung itu masih ada bekas sarang atau sisa sarang yang pada musim lalu ditinggalkan oleh lebah itu sendiri. Kemudian kalau masih ada bekas-bekas sarang tersebut dibuang, dibersihkan, dan kemudian juga mungkin ada sarang-sarang semut yang biasanya bersarang di tikung. Itu juga perlu dibersihkan supaya tidak mengganggu lebah itu sendiri hinggap di tikung. Bagian depan ini sangat perlu untuk ini memancing supaya lebah itu suka hinggap di tikung, karena kalau bagian depan itu akan gelap maka lebah kesulitan hinggap di tikung. Jadi bagian depan perlu dibersihkan. Kesulitan. Kalau bagian atas tikung terlalu gelap, itu biasanya lebah tidak terlalu suka hinggap di tikung. Jadi perlu dijarangi sedikit ranting-ranting ataupun dahan yang ada di atas tikung. Pada awal bulan September atau November, lebah-lebah hutan mulai berdatangan dan membuat sarang di kawasan ini, bersamaan dengan mulai mekarnya bunga pohon putar dan berbagai bunga lainnya yang menjadi pakan utama lebah-lebah tersebut. Hanya dalam waktu 1-2 bulan, sarang lebah tersebut sudah dapat dipanen. Yang menarik perhatian, sistem pemanenan di kawasan ini hanya memotong bagian kepala madu dan menyisakan bagian lainnya menempel di pohon. Pada awalnya, pemanenan madu ini hanya dilakukan pada malam hari. Tapi setelah beberapa warga melakukan studi banding ke Vietnam pada tahun 1996, panen di siang hari pun mulai dilakukan. Selain itu, teknik panen dan pengolahan madu pun semakin baik. Sebelum panen, Pak Hamdan mempersiapkan peralatan seperti pengasapan, wadah untuk madu, dan peralatan panen lainnya. Pengasapan merupakan hal penting dalam proses pengambilan madu. Karena dengan menggunakan asap, lebah-lebah tersebut menyingkir pergi meninggalkan sarangnya dan memudahkan pemanenan. Tabah Ujagaan wan ini esngiang tali kami ngulur lindang bunga lindang kabaca ucari dengan kayu 1000 nama patah jarum patah panyait. Untuk menjaga keberlangsungan hidup lebah-lebah hutan tersebut, masyarakat Danau Sentarum merubah cara panen mereka. Dahulu mereka mengambil semua sarang madu, namun sekarang mereka hanya memotong bagian kepala yang mengandung madu. Selain itu, masyarakat juga menyisakan sedikit madu yang terletak pada sisa sarang yang tidak dipanen, yang fungsinya sebagai cadangan makanan lebah-lebah tersebut
jika musim bunga berakhir. Dengan cara panen seperti ini, anak-anak lebah bisa tetap hidup sampai mereka dapat terbang meninggalkan sarang. Udah kunyit, nama recet, upaya lucak, ulutan punak, umengkam, nuan dalam nulu sekayam. Bukan emas, barang emas. Emas datang. Kalau pada musim bunga, ini sarang sebesar ini bisa mencapai 10 sampai 25 kilo. Tapi karena sekarang ini musim bunga hampir lewat, jadi madu yang tersisa di sarang sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan besar sarangnya. Maksudnya dipotong bagian kepala, madu yang tersisa di sarang itu adalah untuk pakan anak yang masih tinggal di sarang. Sampai anak itu nanti sudah bisa terbang menjadi induk, jadi lebah itu akan meninggalkan sarang. Pecit, nuan susu darah di rumah. Giang kaganali ujung di rumput tabah-tabah ujagaan wanini. Untuk mendapatkan kualitas madu yang bersih, maka setelah panen dilakukan penyaringan untuk memisahkan madu dari kotoran. Pada umumnya, para petani madu hutan di tempat-tempat lain langsung memeras madu dari sarangnya dengan menggunakan tangan. Saat waktu pemisahan madu dengan sarangnya, dengan lilin, bagian lilin, ini sebelum memotong bagian sarang, terlebih dahulu harus dibuka pipa madu. Jadi maksudnya itu supaya madu yang ada di dalam pipa ini bisa keluar. Jadi saat pemotongan, cara memotong itu harus dipotong, harus memotong, bukan membelah. Jadi kalau membelah itu tidak semua pipa itu bisa kena pisau. Waktu kita memotong, memisahkan madu dengan lilin, kita juga langsung di situ membersihkan madu. Ada sampah-sampah yang melekat di bagian sarang itu kita bersihkan, kita pisahkan dulu, kemudian baru memotong. Dan juga kalau bisa itu pakai sarung tangan supaya madu itu betul-betul terjamin kebersihannya. Selain memanfaatkan madunya, Pak Haryanto juga memanfaatkan sarang lebah untuk membuat lilin. Lilin yang dihasilkan berbeda dengan lilin yang biasa dijual di pasaran, karena wangi lilin ini sangat khas, wangi madu. Selain dari madu, yang kita bisa manfaatkan dari lebah yaitu sarang lebah, yaitu bagian lilin. Adapun proses pembuatan lilin, setelah madu itu terpisah dari lilin, dari sarang lebah, kemudian bekas sarang lebah itu sendiri dimasukkan ke dalam satu wadah yang nantinya akan dipanaskan di atas air yang sudah disiapkan. Wadah lilin dimasukkan ke dalam air kukusan, kemudian ditunggu lebih kurang 1 jam sampai lilin tersebut akan meleleh sendiri. Ini adalah salah satu contoh buatan lilin yang dibuat dari yang tadi dikukus. Setelah meleleh, kemudian ini dibikin lilin batangan. Metode panen yang semakin baik ini
telah mempengaruhi harga madu di tingkat masyarakat. Sebelumnya, harga madu setara dengan harga gula, yaitu Rp5.000 per kilogram. Saat ini, masyarakat mampu menjual madu seharga Rp20.000 per kilogram, 4 kali lipat harga sebelumnya. Pengemasan hasil akhir madu dari kawasan ini masih dilakukan di Sekretariat Riak Bumi di Kota Pontianak. Sampai saat ini, Riak Bumi per tahunnya hanya mampu menjual 1,5 ton madu untuk Kota Pontianak. Dari hasil pengamatan kita selama setahun 2 tahun yang lalu, dalam tahun yang lalu kita bisa menjual 1,5 ton, hanya itu. Nah, memang sebetulnya kita mempunyai strategi pemasaran lebih luas terhadap hasil madu hutan dari kawasan Danau Sentarum ke pasar nasional. Oleh karena itu, kita melakukan inisiasi pembentukan jaringan madu hutan nasional. Kelebihannya, rasa madu aslinya itu lebih terasa. Nah, dibanding kalau kita beli madu yang biasa gitu di tempat lain. Alam Danau Sentarum yang indah telah menyediakan begitu banyak manfaat bagi masyarakat. Pada saat air danau surut, ikan air tawar berlimpah ruah. Dan sebaliknya pada saat air danau meluap dan hasil panen ikan menurun, maka panen madu hutan menjadi salah satu penghasilan tambahan. Ancaman keberadaan madu alam di kawasan ini sangat besar. Illegal logging yang sangat marak telah banyak merugikan masyarakat. Pohon-pohon lalau menjadi sasaran empuk para penebang liar. Hampir setiap hari kawasan ini dilewati oleh rakit kayu yang menuju Pontianak atau Malaysia melalui Lanjak. Selain itu, kebakaran hutan merupakan ancaman terbesar kedua setelah penebangan liar. Kebakaran bisa menyebabkan berhentinya produksi madu hutan, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997 saat kebakaran besar melanda daerah ini. Hal ini memberikan dampak yang sangat buruk pada produksi madu, di mana lebih dari 3 tahun produksi madu dari kawasan ini terhenti. Dengan membeli madu hutan dari kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, itu secara tidak langsung kita berkontribusi terhadap penyelamatan kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Karena kita secara tidak langsung membantu masyarakat dari kawasan Danau Sentarum untuk menjaga kawasan Danau Sentarum, karena masyarakat mendapatkan insentif dari memelihara kawasan hutan mereka. Lebah hutan dapat berfungsi sebagai agen penyelamatan hutan. Kehidupan mereka sangat tergantung pada kondisi hutan. Dan manusia juga yang akan memanfaatkan hasil dari sebuah siklus kehidupan lebah-lebah hutan ini. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan yang indah ini merupakan kunci utama agar alam tetap menyediakan sari kehidupan bagi manusia yang hidup di dalamnya. Kayu 1000 nama. Kenapa ikan tabirin? Ikan tabirin
mulut. Ulalau apa, lalau dikirin, ulalau dikirin, sedang ribut. Gantung pacu, si gantung pacu, gantung pacu. Yang mengurai wanang dinuan sintak terkejut kami ngunsai masurai mas babansai mas palinggang lun siulu sungai perang alu perang palalat perang dilengkung si kayu arah pulang ayu pulang semangat pulang ke tempat lu asal mulanya.